Alright, ini bahaya sih Pak. Ini bahaya Pak. Ya. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Hero Review, a quick video, a quick one. Ya, ini benar-benar langsung aja karena teman-teman ya. Jadi basically oke, sebelum lanjut ke inti dari video ini, dimana ini merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan ya bisa dibilang. Ini gue sebenarnya kurang ngerti, gue nggak tahu nih, gue juga baru dengar juga teman-teman. Jadi Netflix itu kayak baru ngadain kayak acara gitu hari pertama, kayak besok nanti ada lagi gitu untuk beberapa hari, gue nggak tahu itu kayak semacam kayak geek show for geek. What am I saying? Ya pokoknya gitulah kayak acara yang ngasih lihat trailer gitu kan, first look, sneak peek buat seri-seri selanjutnya gitu. Dan kalau bisa kita lihat di sini, gue sudah masuk ke channelnya Netflix ya kan. Kalau kita lihat di sini kan kayak ada kita ada Resident Evil, kita ada The Sandman. Gue nggak tahu banyak, tapi yang gue tahu itu ada komik di DC gitu ya, Sandman, Viking, All of Us Are Dead bakal ada season 2-nya. What ya kan, gue nonton sih season 1-nya. Tapi ini ada yang lebih penting teman-teman ya, yaitu adalah One Piece, the live action One Piece maksudnya. Itu buat kalian yang belum nonton, gue sebenarnya sempat bahas dan memberikan pendapat gue mengenai saat pertama kali gue mendengar bahwa One Piece bakal dibikin live actionnya. Kalian cek aja video gue yang ini ya, di situ gue sebenarnya udah ngasih pendapat gue sih. Dan kayak tapi di sini tiba-tiba mereka memperlihatkan semacam kayak first look-nya. Untungnya bukan trailernya karena gue belum siap ya. Nanti sih kalau ada trailer gue bakal bikin videonya lagi karena ini One Piece teman-teman. This is very important, this is very khawatir gue. Worried abis ya. Tapi langsung aja kita lihat teman-teman. Jadi mereka ngasih lihat kayak first looknya, dan isinya sih kayak ngasih lihat setnya dan tempat-tempatnya, konsep artnya sih basically. Nah, langsung aja kita lihat ya. Gue baru ngeliat sekali dan ya udah sekarang gue lihat lagi. Oke. Ya kan, ini dia. Oke, ini dia kita. Oda's world is so unique. What? Seeing all of this stuff. Oke, ini dia ada si siapa namanya, Inaki Godoy bakal main jadi Luffy. Gue nggak usah pakai suara lah ya. Maksudnya he looks really skinny, dia kurus banget, tapi ya Luffy dulu kurus sih, emang kurus sih. Gue nggak tahu apakah dia orangnya begini, apa dia mencoba memerankan Luffy. Kalau misalnya ini mau dia memerankan Luffy kayak khawatir sih gue. Maksud gue secara karakter ya, ini kita nggak tahu. Ini baru cuman nih, gue nggak tahu nih, mungkin Inaki Godoy orangnya gitu. Kalau dia emang orang begini, you know, looks fun, looks like a fun person. I wanna hang out with him, you know what I mean? Tapi kalau bisa dia mencoba ya ini gue mainin Luffy gitu kan, gue khawatir nanti pas di serinya itu kelihatannya rada maksa gitu kan. Sebenarnya kita tahu One Piece itu karakternya sangat kartun, tidak hanya secara looknya tapi juga secara personalitinya ya. Kartun tuh dalam artian kalau bahasa gue sih ini lebay-lebaykan lah, basically dilebih-lebihkan gitu kan, kayak lucu, exaggerated bisa dibilang karakter kan, personalitinya segala macam. Jadi dan gue tuh takutnya karena ini live action jadi cringe gitu loh. Maksudnya jadi mereka benar-benar harus bisa nemuin balance antara ini realistis, karena ini live action harus ada sifat realistisnya, dan personality One Piece tetap ada gitu, tetap nggak hilang gitu loh, ya kan. Jadi kita langsung aja nih la gitu kan, pokoknya oke, bla bla bla. Dan ini mereka ngasih lihat kayak konsep artnya sih basically. Ini dia teman-teman, ini kalau nggak salah itu kapalnya. Wait, I actually forgot. Ini yang lama, ini Mr. 2. Let me know. Ini dia kapalnya. Amin kapalnya sih terlihat ya, benar-benar kapal bajak laut. Kayak itu tuh kayak Pirates of the Caribbean tapi versi lebih berwarna gitu loh, lebih ceria. I kinda liked it. Jujur aja betul. Gue rada keren juga, asik juga gitu mungkin. Pirates of the Caribbean kan realistis banget. Ini kayak ya Pirates tapi lebih berwarna gitu. Gue tuh mencoba untuk nggak terlalu mikirin One Piece secara di animenya atau manganya gitu loh. Gue coba mikir, oke, One Piece gue udah tahu, oke, mari kita live action, biar bisa jadi live action gimana nih gitu loh. Kira-kira vibe-nya bisa dapat apa. Terus tiba-tiba ada Going Merry kayak gini pak. Mereka katanya syuting di South Africa, oke. Tiba-tiba ada Going Merry-nya gini pak. What is this? This is not Going Merry. Kenapa mereka harus ngerubah bener-bener mau dijadiin? Nah ini balance gitu ya mungkin ya. Mereka kayak kambingnya kayak dibikin kambing real, kambing yang beneran tapi tetap dibikin nggak real. Gue ngomong apa sih? Kayak maksudnya kambingnya senyum gitu loh. Ya kan ada sisi kartunnya juga gitu.
Tapi secara modelnya is a real goat ya kan. Kalau di Going Merry kan dia agak bulat, nggak jelas gitu kan kayak ya. Tapi maksud gue bakal ada penyesuaian lagi sih. Maksud gue paling ini adalah salah satu hal yang kita bisa keep, you know, it's just Going Merry. Kalau karakter kan kita bisa expect bakal looknya bakal beda karena dia dimainin sama orang real gitu kan, kostumnya bisa beda, susah lah nyesuaiin sesuai sama di animenya gitu misalnya. Tapi ke Going Merry kan bisa dong paling enggak. But oh damn, I don't know about this, one. But hey, let's just mari kita menerima apa adanya dulu ya. Lambangnya sih oke aja nih, gue suka sih, seru sih lambang tulang. And then we got the Bharati, kapal yang Bharati yang koki. Berarti mereka sampai di sini, katanya sih sampai Arlong Park rumor-rumornya. Tapi ya udahlah, kita ngomongin ini aja. Bharati eksteriornya Bharati salah satu art favorit gua yang benar-benar kena gitu kan. Maksudnya bukan kena sih ya, gue suka aja dulu gitu. It looks kinda cool secara konsep art nih. Ini baru konsep artnya loh teman-teman, dan gue sih jujur ada suka dalamnya sih. Dalamnya balik lagi mereka ambil apa ya, ada vibe pirate yang realistisnya gitu, tapi tetap ada sisi yang funnya gitu. Maksudnya kalau kita lihat di animenya kan nggak kayak gini kan. Di animenya gue agak lupa sih, di animenya lebih terang lah gitu warnanya, restorannya. Kalau di sini lebih simple sih kalau di animenya. Tapi di sini benar-benar detail mereka bikinnya. Terus di atasnya kayak ada apa nih, kayak lukisan gitu. I don't know, it looks kinda cool. Gue rada suka sih ngelihat ini ya kan. Mungkin nanti ada Sanji datang set ini, tapi walaupun ya vibe-nya beda sih. Vibe-nya udah ada beda gitu dibanding di animenya ya. Di sini udah kayak punya rada cukup kuat sih secara look dan vibe-nya gitu ya. Ada sih ya, cukup real sih, cukup realistis menurut gua. I don't know, right? It looks kinda cool. Itu aja sih. Nanti ada bosnya mungkin siapa? Si Chef Zerf. Oh, aku lupa namanya, yang ininya Sanji itu, ya kan? Terus mungkin jalan di sini ada Sanji, ada Nami. Ya, oke. Bayangin. Ya, terus to see them taking Oda's world and bringing it to life. Ya gue suka sih, gue jujur suka sih, detail soalnya, detail dan balance antara realistis dan tetap fictionnya itu loh yang kayak. Nah cuman ini gue rada kurang suka nih mereka memperlihatkan, oh guys lihat deh kita udah bikin capek-capek loh ya, lihat setnya udah kita bikin sendiri. Wow, kayak maksud gue, come on man, bukannya biasanya itu nggak dikasih lihat pas setelah serinya atau filmnya udah tayang gitu kan. Biasanya kan gitu kan, kayak udah tayang baru dikasih behind the scene-nya, setnya, baru orang-orang yang udah nonton kayak oh kita lebih appreciate ya gitu kan. Tapi kalau ini kan kayak, kan gue belum nonton ya, maksudnya apakah mereka juga khawatir tidak work gitu, makanya mereka kayak aduh kasih aja lah setnya nih biar orang-orang biar lebih bukan maklumi ya, kayak orang lebih menghargai kerja keras kita gitu. Maksud gue why ya, sure gue appreciate deh, tapi itu tidak akan mengubah pendapat gue. Nanti gue bakal menilai ya pas gue nonton, sorry ya, pas gue nonton. Nggak ada nih gini-gini, gue akan melupakan ini semua. Pokoknya pas nonton baru gue nilai sih. Right, oke. Ya gede sih. Ya gue suka sih ya, maksudnya mereka bikin real, mereka tidak over CGI. Mungkin CGI nanti lebih ke detail-detailnya aja gitu kan. Kekuatannya Luffy sih yang gue bener-bener itu worried banget sih teman-teman. Kekuatannya Luffy gimana. Chopper sih kayaknya belum nyampe di Chopper sih. Zoro, Sanji ya, I think they can do that. Nami, Usopp, but Luffy nanti lawan Arlong juga, aduh. Padahal itu masih yang lebih grounded loh. Awal-awal One Piece tuh benar-benar masih grounded gitu, masih kayak you know what, bisa dibikin live actionnya. Tapi itu pun juga udah khawatir gue. Oke, let's go. Ya ini detail-detail kapalnya sih. Intinya gue suka sih. Detail banget sih. Tetap ada nuansa realnya kan, tali-talinya mengingatkan gue sama Pirates Caribbean sih. Pirates Caribbean kan kayak detail lah, gue suka sih Pirates Caribbean, dunia pirate-nya segala macam tuh kayak. Tapi di sini ya dibikin lebih berwarna. Itu dia Going Merry-nya gue masih kayak why, but we have to get used to it I guess. Nih mungkin desa-desanya gue nggak tahu referensinya teman-teman. But yeah, there it is. Itu dia breakdown dan gue bahas. I don't know. Intinya kalau dari ini kan baru konsep art ya, kita belum melihat pengambilan gambarnya, shot-shotnya, dan bagaimana mereka mendirect suasana, yaitu konsepnya yang sudah dibikin gitu kan, setnya segala macam, bagaimana mereka menyampaikannya bisa gagal juga gitu. Ini baru konsep artnya, gue sih suka-suka aja, jujur aja, tinggal kepalanya Going Merry aja. Tapi Bharatinya I think it looks great, ada balance antara real dan
fictionnya yang gitu, ada nuansa pirates yang realnya juga ada tapi lebih berwarna lah gitu. Ya lebih berwarna lah. Itu untuk ngambil sisi One Piece-nya dan fiction mereka keep warna-warnanya lebih kayak kapalnya ada yang warnanya pink, lucu-lucu aja sih. Ya tapi kita belum lihat nanti hasil akhirnya bakal gimana. Apakah mereka bakal se-fun di animenya, se-fun dan se-bright gitu kan, kayak wih kayak lucu, dan apakah seperti itu, apa mereka seberapa kartun dan seberapa real, itu aja. Seberapa realistis dan seberapa kartun dan seberapa kartuni dan seberapa realistis aja tuh. Gue sih suka, kalau gue ya, tidak akan work kalau mereka bikin live action dan sisi kartunnya itu kuat banget, ini menurut gue. Jadi menurut gue sih kuatin aja live action ya, realistisnya, sorry, sisi realistisnya. Udah bikin aja nih versi One Piece yang realistis, udah bikin beda aja gitu, biar orang ya udah nih versi bedanya, jangan terlalu pol-polan bikin mirip kayak di animenya, cause like it will not work. How? Jadi realistis kuatin tapi ada nuansa-nuansa yang di animenya atau manganya. Itu aja sih menurut gua. Tapi ya teman-teman, menurut pendapat gua mengenai konsep Art of One Piece, it's just a quick video, gua pengen ngomongin aja. Walaupun di acara yang Netflix tadi sih ada apa namanya, seri yang gua suka, season 1-nya ada bakal ada season 2-nya, yaitu adalah Alice in Borderland, teman-teman. Alice in Borderland bakal ada season 2-nya. Gua udah sempat bahas seri itu di video gua yang lama. Agak-agak kurang tapi ya udah, nonton aja boleh. Gue suka banget, gue nunggu season 2-nya, baru ada foto-fotonya, ada ya kan Usagi yang main si Tao, itu gue suka banget sama dia benar-benar jago berantem segala macam, dia latihan gitu dan cakep juga pak. Ya anyway ya, tapi ya Alice in Borderland gue menantikan season 2-nya. Nanti mungkin I don't know, maybe ya gue bakal bahas di live stream atau nggak tahu kalau misalnya ada trailernya. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya gue live ya cek aja. Tapi ya itu ya, aku ngomongin One Piece tadi ya, One Piece konsep art. What do you guys think? Silahkan komen di bawah menurut kalian bagaimana. Komen, terserah pendapat kalian. Like video ini kalau suka, share, dan pastinya paling penting subscribe, biar kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya. Terus gue bakal upload. Ada kok video yang gue lagi siapin. Belum sih, mungkin minggu depan. Ya oke lah, ya udah teman-teman. See you in the next video. And keep improving what you like. Bye bye. Salah.